Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Asep Abdul Rahman. Saya guru geografi di SMA Dharma Budi Bakti Jakarta. Pada kesempatan hari ini, Senin 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 dengan materi pokok pengetahuan dasar geografi melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem-based learning. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar ke depan kegiatan pembelajaran bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana nih? Pagi, Pak. Ya, gimana kabar kalian? Baik. Baik. Oke, alhamdulillah jika kalian baik ya. Semoga kalian sehat semua. Gimana kemarin ujiannya? Bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Gampang ya soalnya ya. Oke, sebelum kita mulai aktivitas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik dan bisa dipahami untuk kita semua ya, sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena geografi itu adalah ilmu yang membuat kita bersyukur ya atas nikmatnya di bumi ini gitu. Untuk kepada Karisa, yuk pimpin kita berdoa ya. Ya, Pak. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Karisa sudah memimpin kita berdoa ya. Sebelumnya saya akan absen kehadiran kalian ya. Di sini saya coba akan panggil satu persatu ya. Amelia ada? Hadir, Pak. Brennan? Hadir, Pak. Karisa? Hadir, Pak. Delvin? Hadir, Pak. Selanjutnya Denley? Hadir, Pak. Elisa Natali? Hadir. Imelda? Hadir, Pak. Livia Adriana? Hadir, Pak. Shirley Elsa? Hadir, Pak. Tasya? Hadir, Pak. Dan terakhir Zivandi ada? Hadir, Pak. Oke, jadi hadir semua ya. Oke, sepertinya kalian belum memunculkan kamera. Coba kalian munculkan kameranya dulu ya, biar kita lebih interaktif ya dan bisa lebih komunikatif ya. Lalu juga sepertinya kalian juga masih ngantuk ya dan kurang bersemangat ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita senam pikiran dulu ya, agar kalian semakin fokus dan semakin semangat ya. Oke, jadi apa sih yang harus kalian lakukan? Jadi lakukan apa yang saya lakukan ya. Jangan lakukan apa yang saya katakan. Pegang kepala. Coba kalian pegang kepala gitu. Ya. Pegang telinga. Oke. Si Fandi kurang fokus tuh ya. Pegang kedua mata kalian. Pegang hidung. Oke, jadi sudah fokus kalian ya. Semoga kalian semakin semangat ya belajarnya ya.
Oke, hari ini pertama kalian belajar geografi di SMA ya. Waktu kalian SMP juga pernah belajar geografi ya, tapi geografi di SMP itu mungkin masuk dalam pelajaran IPS ya, IPS terpadu. Nah, di sini ada yang masih ingat nggak di SMP kalian belajar apa? Belajar tentang bumi, Sir. Belajar tentang bumi ya. Ya, yang lain apa? Lingkungan alam. Lingkungan alam. Coba saya tanya, Denzel dulu waktu geografi belajar apa waktu SMP? Tentang letak eh, letak negara, Letak negara ya. laut. Oke, betul ya. Nah, itu materi mengenai dulu waktu kalian SMP ya. Sekarang saya coba buka PowerPoint-nya ya. Oke, apa sudah muncul di layar kalian? Sudah. Sudah ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai pengetahuan dasar geografi ya. Jadi sebelum kita mempelajari lebih dalam lagi, kita akan belajar dasar geografi dulu ya. Tapi sebelumnya di sini kalian harus tahu apa sih tujuan pembelajaran hari ini ya. Jadi di sini pertama itu setelah kalian mempelajari geografi hari ini tuh mengagumi kebesaran Sang Pencipta ya dan mensyukuri ciptaannya. Lalu terlibat aktif dalam proses pembelajaran, memiliki rasa ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat ya. Lalu kedua, memahami pengertian geografi, lalu mendefinisikan ruang lingkup pengetahuan geografi, mengidentifikasikan objek studi geografi, dan terakhir mengidentifikasikan aspek geografi ya. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan nih. Apa sih itu geografi? Ilmu yang mempelajari bumi. Menurut kalian geografi itu Kalau belajar apa sih? hubungan manusia dan lingkungan, Ya, bisa ya, karena ada interaksi antara lingkungan dengan manusia. Ada lagi? Oke, jadi geografi itu ilmu yang mempelajari fenomena yang ada di bumi ya. Nah, di sini ada yang mengatakan bahwa geografi itu ilmu tidak jelas ya. Karena ada juga yang bilang gini, Pak, kenapa geografi masuk IPS? Padahal isi di dalam materinya itu banyak materi IPA ya. Nah, seperti di sini sering dianggap sebagai ilmu campur aduk ya, yang mempelajari peta ya, alam semesta, sumber daya alam, batuan, tanah ya, lapisan udara. Jadi sudah jelas di sini banyak materi tentang alam ya, kenapa tidak masuk ke dalam jurusan IPA ya. Nah, alasannya itu adalah karena di dalam pembelajaran geografi itu lebih banyak interaksi ya antara manusia terhadap lingkungannya gitu ya. Nah, di sini ada beberapa pengertian secara umum ya. Jadi secara umum itu geografi merupakan ilmu yang mempelajari fenomena yang terjadi di bumi ya. Lalu ada juga menurut Preston E. James itu geografi merupakan induk dari segala ilmu pengetahuan atau mother of all science ya. Hal ini karena semua studi mencoba mempelajari bumi, sehingga semua analisis awalnya harus berasal dari geografi ya, yang nantinya akan bercabang ke studi-studi ilmu lainnya. Lalu ini pengertian geografi menurut hasil seminar dan lokakarya peningkatan kualitas pengajaran geografi tahun 1988 ya, menyatakan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan pada fenomena geosfer ya, dengan sudut pandang kelingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan. Nah, fenomena geosfer ini adalah di mana geosfer itu artinya lapisan bumi ya. Jadi di dalam lapisan bumi itu terdapat litosfer ya, atmosfer, ada antroposfer, ada biosfer ya. Nah, di sini ya sudah dijelaskan ya. Jadi fenomena geosfer itu adalah kejadian alam yang berhubungan dengan unsur-unsur geografi ya atau unsur geosfer yang terdiri dari atmosfer, litosfer, biosfer, antroposfer dan hidrosfer ya. Nah, di sini saya coba akan tanya apakah kalian bisa menjawab ya. Apa sih itu fenomena atmosfer? Ada yang bisa jawab? Cuaca dan udara.
cuaca dan musim. Iya, jadi fenomena atmosfer itu salah satunya adalah cuaca ya, iklim. Jadi di dalam atmosfer nanti ada lapisan-lapisannya, tapi di dalam geografi di kelas SMA ini nanti lebih banyak di lapisan yang bawah ya. Seperti kita mempelajari hujan ya, cuaca, iklim, tentang angin, ya awan, seperti itu ya. Oke, selanjutnya apa itu fenomena litosfer? Gempa bumi, vulkanisme. Ya, betul ya Karisa ya. Jadi tentang vulkanisme ya, gempa bumi, patahan ya, tektonisme ya. Oke, selanjutnya apa itu fenomena biosfer? Peristiwa yang berkaitan dengan makhluk hidup yang meliputi tumbuhan-tumbuhan, binatang, dan mikroorganisme. Iya, betul ya. Jadi di dalam fenomena biosfer itu kita membahas mengenai hewan dan tumbuhan ya, bahkan persebaran flora dan fauna ya. Lalu selanjutnya apa itu fenomena antroposfer nih? Kependudukan. Pelajari tentang manusia. Iya, betul Jivandi dan Elisa ya. Jadi di dalam antroposfer itu kita mempelajari tentang kependudukan ya. Selanjutnya fenomena hidrosfer. Tentang air. Ya, dilihat dari namanya sudah jelas ya, hidro itu air ya. Jadi hidrosfer itu fenomena yang pelajar tentang air ya, baik air di daratan maupun di lautan ya. Nah, di daratan itu seperti sungai ya, rawa, danau ya. Oke, lebih jelasnya di sini saya akan menampilkan sebuah video ya. Kalian coba perhatikan baik-baik karena di akhir nanti kalian harus bisa menanggapi video yang sudah ditayangkan ya. Masih ingatkah sama tempat liburan kalian yang paling berkesan? Coba pikirin dan bayangin lagi keindahannya. Kalau itu gunung, lihatlah gimana gunung itu bisa tinggi sampai nembus awan. Jika itu pantai, ingat lagi deburan ombak dan halusnya pasir yang waktu itu kalian rasakan. Tapi dari awal, kenapa sih gunung bisa begitu besar dan tinggi menjulang? Kenapa pantai harus dipisahin lautan dan bikin kita jadi jauh dari pulau seberang? Pikiran-pikiran inilah juga yang akan membuat kita bertanya tentang bumi yang kita pijak. Dan dari sana, masuk ke ilmu yang mengungkap itu semua. Selamat datang di Geografi. Singkatnya, geografi itu melajarin suatu wilayah dan gimana interaksinya dengan makhluk hidup yang tinggal di sana. Mungkin kalau ngomongin geografi, yang kepikiran itu pasti peta dunia. Tapi nggak cuma soal peta aja, geografi juga ngajak kita mikirin kenapa benua-benua di bumi bentuknya bisa kayak gini. Dan kenapa orang-orang di tempat ini bisa punya suku yang beragam banget dan di tempat ini malah kebalikannya. Ya, kalau dipikirin, geografi itu udah kayak travel guide-nya tiap kita pergi kemana aja. Dia yang selalu siap ngajak kita menjelajah kemana aja dan siap ngejelasin apa dan kenapa sesuatu bisa kejadian di suatu tempat. Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa kita udah sering banget pakai cara berpikirnya ilmu geografi di banyak kesempatan. Dengan kita tahu banyak tempat dan kondisi daerahnya, kita bisa kebantu kalau mau pergi ke suatu tempat dan bisa milih jalan yang paling cepat. Dan kalau misalkan kita nekunin bidang ilmu lain, ekonomi misalnya, dengan kita tahu lokasi, kondisi, dan sifat-sifat setiap negara, kita jadi tahu strategi terbaik untuk berdagang sama mereka. Ya, itu kegunaan yang kita dapetin kalau kita bisa tahu sama banyak tempat dan peka sama masyarakat sekitar. Kalau mau tahu lebih jauh lagi sama ilmu ini, ayo kita ikutin Kompas dan mulai perjalanan. Bumi itu sangat luas, dan faktanya kita udah bener-bener ngubah sisi dunia dari segala sisi. Karena itu, geografi hadir sebagai usaha kita untuk memahami bumi, yang secara garis besarnya kebagi lewat dua sudut pandang. Ada geografi fisik yang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tentang alam, tanah, sungai, laut, hewan, tumbuhan, cuaca, pokoknya objek alamiah apa aja yang ada di alam. Dan geografi manusia yang ngejelasin dampak apa yang kita bawa ke permukaan bumi sekaligus yang dibawa bumi ke kita dari segi ekonominya, sosial, budaya, dan juga politik. Dan usaha ini pun udah kita perjuangin dari lama banget. Kira-kira 2400 tahun yang lalu, orang-orang Yunani kuno yang pertama nyoba nelusurin misteri-misteri bumi. Mereka penasaran dan terus berandai-andai tentang apa yang ada di luar sana. Dan dari situ mulai bikin banyak percobaan buat nyari tahu semua jawaban. Hingga ketika datang masa ketika ilmu pengetahuan terus berkembang, geografi pun ikut melesat dan jadi dasar buat bikin peta-peta yang akurat.
Penjelajahan besar-besaran dilakukan ke berbagai belahan dunia yang dari sana juga bergantung kemajuan suatu bisnis ataupun negara. Sampai saat ini, geografi pun terus dibentuk banyak ilmuwan lewat berbagai metode dan pemahaman-pemahaman yang baru. Percaya aja, ilmu bumi itu sangat mengasihkan karena dia bicara dengan alam lingkungan di sekitar kita. Dan sekarang kan dengan berkembangnya istilahnya science citizen ya. Jadi komunitas-komunitas keilmuan, nah dia melakukan misalnya terkait dengan rempah. Mereka punya tur-tur tuh. Atau ada juga sekelompok orang buat kayak camping atau apa. Nah itu juga kalau bisa ikut gitu ya. Atau pramuka. Jadi tidak hanya sekedar beraktivitas di alam, tapi kita juga sambil mengingat apa yang pernah saya baca, tahu ketika kita di alam ini. Dari geografi, kita makin ngerti betapa luasnya dunia ini. Betapa banyak tempat dan kehidupan orang-orangnya yang bikin kita semakin sadar kalau dunia ini bukan soal hidup kita aja, tetapi juga mereka, manusia dan flora fauna yang hidup di belahan bumi lainnya. Bahwa kalau kita sembarangan ngasilin asap atau ngebuang sampah ke lautan, ternyata bisa mempengaruhi saudara kita yang berada di belahan bumi lainnya. Dan nggak cuma itu aja, masih banyak permasalahan di luar sana yang cuma terus-terusan jadi berita di TV aja. Mereka masih terus membutuhkan bantuan atau seenggaknya sedikit perhatian dari kita. Makanya coba buka jendela kalian, coba juga menyelamlah di dalam internet ataupun buku-buku, cari tahu segala kisah dan tempat-tempat yang bikin kita semua makin tertantang untuk belajar dan menjelajah. Dari sana, kita akan segera tahu kalau ada yang sedang menunggu kita di luar sana. Entah seorang anak kecil yang nunggu untuk dibacain cerita, atau sebuah petualangan menembus indahnya rimba raya hutan yang belum ditelusuri. Dan itulah geografi. Setelah ke banyak tempat dan ketemu banyak orang, pertanyaan selanjutnya adalah gimana semua itu bermula. Makanya selain ngembangin ilmu geografi, kita juga ngembangin ilmu yang gunanya buat menelusuri zaman dulu. Jadi siap-siap masuk ke mesin waktu karena di ilmu sejarah kita bakalan jalan-jalan ke masa lalu. Oke, setelah saya tampilkan video, apa tanggapan kalian dari video ini ya? Ada yang bisa menanggapi? Tanggapan saya itu dari videonya, ilmu bumi itu sangat mengasihkan ya. Kita bisa memahami bumi dan seakan-akan kita bisa berbicara dengan bumi. Dan membuat sadar bahwa kita tuh hidup nggak sendiri, kita hidup dengan makhluk hidup yang lain yang perlu kesadaran kita dan juga bantuan kita gitu. Oke, betul tanggapan Karissa ya. Yang lain ada yang mau menanggapi juga? Bumi itu menuntun kita dalam perjalanan hidup sehari-hari, menemukan letak suatu tempat atau membantu kehidupan kita. Jadi kita nggak akan bisa lepas dari pelajaran geografi, karena bakal dibutuhin dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Lisa ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi di dalam fenomena geografi itu nanti saya akan buat kelompok ya. Oke, selanjutnya aspek geografi. Nah, aspek geografi itu berkaitan dengan disiplin ilmu ya, yang dapat dibedakan berdasarkan aspek-aspek geografi. Nah, aspek geografi itu terbagi menjadi dua kelompok ya, ada aspek fisik dan aspek sosial. Nah, di sini saya coba bagi kelompok ya. Di sini sudah saya buat kelompoknya, jadi ada 4 tema ya. Nah, di sini ada lembar kerjanya juga. Jadi kalian cari ya dan kumpulkan informasi dengan pendekatan 5W dan 1H ya, berkaitan dengan fenomena geografi yang sudah ditentukan tadi ya. Lalu kalian diskusikan dengan teman kelompoknya dan tuliskan pada buku catatan. Setelah itu kalian buat PowerPoint-nya ya sesuai dengan ketentuan. Nah, di sini apa aja sih ketentuannya? Untuk ketentuan PowerPoint, kalian buat minimal 10 slide ya. Lalu buat sesuai topik ya, atau sesuai dengan fenomena yang sudah saya berikan. Penjelasan singkat, lalu bentuk tulisannya Cambria ya, karena Cambria itu menurut saya mudah dibaca ya. Lalu tulisannya jelas dan terbaca ya, jadi antara background dengan tulisan harus jelas gitu. Lalu dibuat kreatif dan menarik. Pahami untuk presentasi nih yang penting ya. Lalu kalian nanti secara bergilir tiap ketua kelompoknya mempresentasikan kurang lebih 10 menit ya.
Nah, di sini juga ada lembar penilaian ya yang harus kalian pahami. Jadi selain saya menilai, kalian juga menilai ya. Jadi ini adalah penilaian antar kelompok gitu. Oke, di sini saya kasih waktu kalian kurang lebih 30 menit ya. Dan saya harap kalian kerjakan dengan baik ya dan dengan penuh semangat pastinya ya. Karena di sini ada juga penilaian sikap kalian, apakah kalian bekerja dengan baik, bagaimana kerjasamanya juga ya. Nah, setelah kalian kerjakan nanti secara bergilir setiap ketua kelompok diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Oke, kurang lebih saya kasih waktu 30 menit dari sekarang ya. Oke, waktu sudah berlalu ya. Siapa nih yang siap untuk mempresentasikan? Karisa siap? Siap, Pak. Oke, untuk Karisa dipersilakan ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Udah, Pak. Oke, sudah muncul ya. Untuk Oke. Karisa dipersilakan dan yang lain coba perhatikan baik-baik ya. Ya, Pak. Terima kasih, salam bulus dari saya, nama budaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fenomena litosfer mewakili kelompok saya, dan materi yang akan saya bahas itu adalah gempa bumi di Samudra Hindia tahun 2004. Gempa bumi Samudra Hindia 2004 ini terjadi pada pukul 8 WIB tanggal 26 Desember 2004. 2027 898 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Dilihat dari jumlah korban tewasnya, gempa ini adalah satu dari 10 gempa terburuk sekaligus tsunami terburuk sepanjang sejarah. Indonesia merupakan negara yang paling parah terkena dampaknya. Ini ada ilustrasinya di sebelah. Ya, seperti ini, sangatlah dahsyat, bukan? Ya, dampaknya ini gempa bumi terbesar ketiga yang pernah tercatat di seismograf dan durasi patahan terpanjang sepanjang sejarah, antara 8,3 dan 10 menit. Itu lama banget ya. Terus gempa ini menyebabkan seluruh planet bumi bergetar 1 cm dan memicu aktivitas gempa di berbagai wilayah, termasuk Alaska. Ini peta gempa bumi Samudra Hindianya. Tsunami lebih sering terjadi di Samudra Pasifik karena gempa di wilayah cincin api, dan sistem peringatan tsunami sudah lama dipasang di sana. Pasca bencana, banyak pihak merasa sistem peringatan tsunami perlu dibangun di Samudra Hindia. Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai membangun sistem peringatan tsunami Samudra Hindia dan tahap awalnya baru dimulai tahun 2005. Sejumlah pihak bahkan mengusulkan pembangunan sistem peringatan tsunami global terpadu yang meliputi Samudra Atlantik dan Karibia. Ini quote dari kelompok saya, bahwa bencana alam adalah pengingat bagi kita bahwa kita harus lebih memperhatikan keseimbangan alam dan lebih memperhatikan kemanusiaan. Ya, sekian dari presentasi saya. Semoga banyak yang memahaminya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Oke, presentasi yang bagus dari Karisa ya. Jadi tadi saya lihat bahwa gempa dengan kekuatan 9,1 skala Richter ya yang terjadi di Aceh itu sangat-sangat besar ya. Bahkan pusat gempa itu berada pada 250 km ya di tenggara Banda Aceh. Bahkan tadi saya lihat juga korban jiwanya sangat banyak ya, itu sekitar 200.000 lebih ya. Oke, beri tepuk tangan buat Karisa ya. Oke, untuk selanjutnya kelompok hidrosfer siap? Siap, Pak. Oke, kelompok hidrosfer coba bisa dimulai ya. Terima kasih, salam bulus dari saya, nama saya Ibu nama budaya. Sekarang saya mau mempresentasikan tentang fenomena hidrosfer. Sungai Citarum yang berlokasi di Jawa Barat dan berada di DAS Citarum telah menyandang predikat sebagai salah satu wilayah yang tercemar di dunia. Sungai sepanjang 269 km ini mempunyai 3 masalah utama. Pada bagian hulu DAS, terdapat lahan kritis yang kerap kali memberikan masukan erosi tanah.
Selanjutnya mengalir pada sepanjang aliran dan mengendap. Sedimentasi yang menumpuk tersebut menyebabkan potensi bencana banjir ketika musim penghujan datang. Pada tahun 2013, Green Cross Switzerland dan Blacksmith Institute telah membenarkan bahwa Sungai Citarum menjadi salah satu tempat tercemar dan terkotor di dunia. Aliran air di sepanjang sungai mengalami penurunan kualitas karena banyaknya erosi serta ditambahkan pencemaran kotoran ternak, sampah rumah tangga, dan limbah pabrik. Pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang terus berjalan mengakibatkan DAS Citarum makin terdegradasi. Beberapa aktivitas seperti pembukaan lahan hutan untuk membangun perumahan dan pengusahaan lahan pertanian, perilaku membuang sampah ke sungai yang tidak terkontrol juga menjadi salah satu indikasi sebab kerusakan. Cara menanggulanginya itu pemerintah dan berbagai pihak terkait harus terus berupaya untuk memberikan pengetahuan yang benar kepada masyarakat, terutama mengenai kelestarian lingkungan hidup. Seringkali terjadi perilaku masyarakat yang menyimpang dalam artian tidak memperdulikan alam sekitar bukan atas dasar kesenjangan, akan tetapi disebabkan oleh minimnya pengetahuan akan kelestarian alam. Air meskipun ia mengalir dan tak memiliki bentuk sendiri, ia adalah roda tempat kita berbentuk. Terima kasih, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok hidrosfer ya. Oke, tadi dari kelompok hidrosfer menjelaskan bahwa Sungai Citarum ya itu yang berlokasi di Jawa Barat ya. Dia itu menyandang predikat sebagai salah satu sungai yang tercemar ya di dunia bahkan ya. Dengan sungai panjang kurang lebih 269 km ini mempunyai 3 masalah utama ya. Jadi pada bagian hulu das ya terdapat lahan kritis yang kerap kali memberikan masukan erosi tanah ya. Lalu selanjutnya mengalir pada sepanjang aliran dan mengendap ya, sedimentasi yang menumpuk serta menyebabkan potensi banjir ya ketika musim penghujan datang. Oke, selanjutnya kelompok atmosfer. Aku Ya, Elisa ya. Oke, untuk Elisa dipersilahkan ya, yang lain tetap perhatikan baik-baik. Udah muncul belum, Pak? Sudah muncul. Oh iya, saya lupa nyalain mic. Jadi saya akan mempresentasikan tentang El Nino, fenomena yang menyebabkan panas di Indonesia, fenomena atmosfer. Pengertian El Nino. El Nino berasal dari bahasa Spanyol yang berarti anak Tuhan. Awalnya terminologinya digunakan oleh nelayan di pantai Ekuador untuk menunjukkan adanya arus panas yang muncul saat Natal hingga beberapa bulan berikutnya. Dari penjelasan di atas, maka El Nino bisa diartikan sebagai fenomena naiknya suhu permukaan laut Samudra Pasifik di atas normal. El Nino memberikan dampak tidak hanya kepada Indonesia, namun juga ke kawasan Amerika Latin seperti Peru. Itu ada petanya guys. Itu ada proses terjadinya El Nino. Terjadinya El Nino disebabkan oleh meningkatnya suhu di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Hal ini akan memuat suhu udara dan kelembapan udara di atasnya akan meningkat. Pada kawasan tersebut, yang akan terjadi adalah menjadi sering lebih turun hujan. El Nino menyebabkan musim kemarau dan kurangnya curah hujan di Indonesia. Dampak terjadinya fenomena El Nino bagi kehidupan manusia. Dampak global El Nino membuat sebagian wilayah benua Asia seperti Indonesia dan sebagian wilayah benua Australia akan mengalami kemarau panjang. Sedangkan kebalikannya, benua Amerika terutama bagian utara mengalami musim hujan cukup panjang. Besarnya dampak yang ditimbulkan oleh kekeringan yang menyebabkan penderitaan yang hebat bagi umat manusia. Ada juga cara untuk mencegah fenomena El Nino. Untuk mengantisipasi dampak negatif dari El Nino, pemerintah hendaknya melakukan peringatan dini kepada masyarakat agar masyarakat bisa melakukan persiapan di segala sektor. Selain itu, hendaknya pemerintah dan juga masyarakat mempersiapkan cadangan makanan pokok, kayak beras gitu, untuk mengantisipasi penceklik pangan. Hal tersebut sebagai upaya penanganan sekaligus antisipasi, sebab El Nino memungkinkan gagal panen bagi para petani. Jika masyarakat tidak mempersiapkan pangan, tentu masyarakat akan mengalami panceklik pangan karena adanya krisis pangan akibat dari gagal panen.
jadi bakal kelaparan gitu. Dan ada quotes yaitu dari Amit Ray, bumi adalah tempat paling suci di semesta. Mencintai bumi dan mencintai kehidupan adalah cara untuk menghasilkan getaran positif. Thank you. Oke, untuk kelompok atmosfer diberi tepuk tangan ya. Oke, presentasi yang sangat bagus ya. Jadi tadi terjadinya El Nino ya. Jadi El Nino itu disebabkan oleh meningkatnya suhu ya di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur ya. Nah, hal ini akan memuat suhu udara dan kelembapan udara di atasnya akan meningkat ya pada kawasan tersebut. Yang akan terjadi adalah menjadi lebih sering turun hujan. Nah, El Nino itu menyebabkan musim kemarau dan berkurangnya curah hujan yang ada di Indonesia ya. Baik, untuk selanjutnya kelompok biosfer. Sudah siap? Sudah, Pak. Zipandi ya? Oke, untuk Zipandi ketua ya. kelompoknya dipersilahkan ya. Ya kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan kok. Kelihatan. Oke, kelihatan. Ya. Masih kelihatan nggak? Itu di Kelihatan nggak? height tuh Zipandi. Oke, Ya, sudah ini jelas ya. Ya, kelihatan jelas ya. Fenomena biosfer. Indonesia terkenal memiliki kekayaan flora dan fauna yang beragam. Flora dan fauna langka juga banyak ditemukan di Indonesia. Sayangnya perdagangan hewan liar yang dilindungi masih langgeng dan tak terkendali. Hal ini membuat beberapa hewan liar di Indonesia terancam punah keberadabannya. Orang utan memasuki kawasan pemukiman warga di Desa Lusan, Kecamatan Komam, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Satwa langka yang diperdagangkan secara ilegal berdasarkan berbagai fakta yang ditemukan di lapangan kebanyakan adalah hasil tangkapan dari alam, bukan dari penangkaran. Jenis-jenis satwa langka yang dilindungi dan terancam punah juga masih diperdagangkan secara bebas di pasar-pasar hewan seluruh Indonesia. Padahal sudah jelas diatur dalam undang-undang mengenai larangan baik di memperjualbelikan satwa yang dilindungi maupun memelihara atau memiliki satwa langka yang dilindungi tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Upaya mengatasinya untuk menekan perkembangan tindakan perdagangan hewan liar yang dilindungi memerlukan kerja sama yang tegas dan solid antara pemerintah dan masyarakat. Dengan ilmu pengetahuan modern, binatang buas akan menjadi lebih buas dan manusia keji akan semakin keji. Tapi jangan dilupakan dengan ilmu pengetahuan modern, binatang-binatang yang sebuas-buasnya juga bisa ditundukkan. Yang asik. Oke, presentasi yang sangat menarik dari Zipandi ya. Beri tepuk tangan dong. Oke, jadi kesimpulan hari ini setelah kita mempelajari geografi, kita jadi tahu ya apa itu geografi ya. Lalu apa aja sih fenomena yang terjadi dalam geografi. Tadi kita sudah membahas juga mengenai hidrosfer ya, fenomena hidrosfer apa aja. Tadi sudah dipresentasikan itu mengenai Sungai Citarum ya. Lalu ada fenomena atmosfer ya, di mana ada terjadi gejala El Nino ya. Lalu kita juga bisa tahu ya fenomena biosfer, bahwa biosfer itu tentang persebaran flora dan fauna ya. Bahkan tadi Zipandi sudah menjelaskan mengenai tentang apa tadi perdagangan liar ya. Lalu ada litosfer ya, mengenai gempa yang terjadi di Aceh ya, yang mengakibatkan tsunami. Nah, untuk selanjutnya di sini saya sudah buat soal ya. Saya buat soal di aplikasi Quizizz itu mengenai pengetahuan dasar geografi ya. Di sini kalian coba join ya. Saya kirim linknya melalui kolom chat ya. Oke, kita mulai ya, karena sudah lengkap.
selamat untuk Tasya, Sherry Elsa, dan Lisa Gabriel ya. Gimana kuisnya? Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Bisa. Gampang ya. Nanti dari hasil kuisnya saya kasih melalui aplikasi Google Classroom ya. Nah, di sini sekarang kalian kumpulkan lembar kerjanya dan lembar penilaian yang tadi ya. Nah, untuk hari ini cukup ya pembelajarannya. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai konsep, prinsip, dan pendekatan geografi ya. Kalian tetap jaga diri ya, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat ya. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa ya agar pembelajaran hari ini kalian bisa pahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Untuk Karisa, yuk pimpin kita doa penutup ya. Ya, Pak. Marilah semua kita tutup pelajaran kita dengan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk Karisa yang sudah memimpin kita berdoa ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kalian sudah bergabung di kelas virtual geografi ya. Kalian sekarang sudah boleh istirahat. Sampai jumpa, terima kasih. Bye. Kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Dah.